A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Akuilah dan sadarilah bahwasanya kita semua punya masanya masing-masing dan akan berakhir di waktunya masing-masing. Ada yang dulu sangat terkenal, hari ini hilang. Ada yang hari ini hilang, lalu di beberapa waktu kemudian jadi sangat terkenal. Ada yang hari ini dihina-hina, diinjak-injak, besok lusa dia dipuji-puji, disanjung-sanjung. Ada orang yang hari ini sangat penting banget gitu, besok lusa hanya karena 1-2 masalah langsung dilupakan dan hilang. Bahkan di Jepang itu ada tren menghilangkan diri, KTP-nya, namanya, kemudian betul-betul hilang jejak. Jadi ada agensi yang khusus mengurusi kehilangan orang ini supaya tidak bisa di tracking kemana dia pergi, kemana dia. Jadi tidak bisa merapat biar hubungan erat dan hangat, itu tidak bisa seperti tadi. Tidak bisa seperti barusan karena sudah hilang. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Banyak orang yang berpikir saya ini akan terkenal selama-lamanya, saya akan di atas selama-lamanya. Tidak, no. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Untuk ngasih tahu juga, abang kakak yang hari ini mungkin sedang di bawah, mungkin sedang dihina, mungkin sedang dicaci maki, mungkin sedang bawa belur. Tenang aja, itu nggak lama. Semua masih skor sementara. Apa? Semasa. Semua masih. Ibarat main bola tuh, apa yang Ayaman mau sampaikan, Ayaman, kira-kira pagi hari ini? Kalau sedih, boleh, tapi berlebihan, jangan. Senang, boleh, berlebihan, jangan. Baper, itu manusiawi, kan itu emosimu. Oke-oke aja baper, tapi sampai 3 tahun baper, gila namanya. Kau marah 1-2 menit, 1-2 jam, ya wajar, manusia biasa, kau bukan malaikat. Tapi kalau marah sampai bertahun-tahun, kau bodoh namanya. Apa? Bodoh. Kalau bahasa Pontianaknya bodoh bala. Ngapain nyimpan dendam lama-lama? Kan udah hafal ayatnya, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya dia membencimu, dia yang terputus dari rahmat Allah. Tak usah simpan dendam abang kakak, rilis aja. Kau tidak dihisap apa yang orang lain lakukan kepadamu. Ustaz, suami saya jahat, Ustaz, saya dizalimi, Ustaz, saya sudah jadi istri yang baik, Ustaz. Biarlah, kau bisa jadi Asia masuk surga. Suamimu ndak Fir'aun, ndak pernah ngaku Tuhan, padahal cuma judi online, mabok, minum air aki, dia kan itu aja. Minum minuman keras, jus batu, jus pasir. Udah. Tapi kan kau masih ngambil duitnya. Nah, kalau itu sih bawaan lahir, Ustaz. Duitnya kau ambil, kelakuan buruknya kau tidak terima, tidak fair. Kalau kau mau benar-benar adil, jangan ambil duitnya. Ini duit masih diambil, rumah masih ditempatin, sertifikat rumah masih nama kau. Kau komplain terus, capek mulutnya. Coba bilang. Nah, kau terima kelebihannya, tapi tidak mau terima kekurangannya. Kau tidak fair. Imanmu bukan iman yang benar, imanmu masih untung rugi. Ayaman pagi-pagi langsung ngegas nih ngapa? Tadi tuh makan kurma besar-besar. Besar-besar kurmanya. Kayak mau marah ngasih kurmanya tuh. Jadi makanya ngomongnya suaranya besar gitu. Kau tidak dihisap berdasarkan apa yang orang lain lakukan kepadamu. Suamimu, ibumu, orang tuamu. Mana sandwich generation? Mana si paling sandwich? Mana? Ada si paling sandwich generation yang ngerasa dirinya selalu menjadi tulang punggung, padahal aku ini tercipta dari tulang rusuk. Mulut. Aku tuh nggak bisa ya mandi giniin, aku nggak sanggup.
tengok laki-laki tuh, nggak cerita tiba-tiba nengok langit-langit ya dia. Berat dah tuh masalah tuh kalau nengok langit-langit tuh. Hati lapang, kapan lunas hutang kan gitu. Istri minta make up, ganti hidung, ganti bulu mata, ya kan? Ganti hidung, bukan lagi minta mancung, ganti hidung. Pakai hidung sapi dia biar besar nafasnya. Jadi kalau yang baru datang ini ya harap maklum ya, baru ketemu sama saya nggak apa-apa gitu. Biar agak sesak-sesak nafas dikit gitu. Ya kalau nggak kuat minum teh dulu biar puasanya kuat ya. Semasa apa semasa? Masa si Yaman? Iya, cobalah lihat ayatnya. IC yang kemarin itu. Belum selesai saya jelaskan. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Bukankah ini juga semasa? Pengen minta anak. Anak ya Allah, anak ya Allah, anak ya Allah. Begitu dapat anak, dia apakan anaknya? Sia-sia. Iya. Kau nih anak setan kau ya. Anaknya pandai jawab. Memang kata anaknya. Apa kata anaknya? Memang. Berarti mamanya? Mantap. Itu savage namanya. Begitu dapat nikmat kok berubah tingkah lakunya. Begitu dapat nikmat kok langsung error. Begitu dapat nikmat kok a'rada wa na'a bi janibi. Itu menunjukkan manusia itu sangat labil, ababil apa? Anak-anak abah labil. Makanya saya tidak sedih dan tidak takut kalau nengok ada orang datang ke masjid bawa masalah. Oh, tidak takut, pasti baik, sopan, ngomongnya pelan. Nah, gitu. Pelan sekali ngomongnya. Boleh konsultasi ya, Mas. Nah, gitu. Saking akhlak itu apa? Sopan banget dia. Kapan dia kayak gitu? Kalau lagi susah, kita udah tahu polanya. Quran yang bilang, bukan saya. Tapi coba lihat kalau udah mulai dapat nikmat, gimana kelakuannya? Makanya sing, bahasa Inggris sing itu artinya bernyanyi. Song itu lagu. Kalau belagu, songong. Itu bahasa Inggris itu. Apa? Jadi kalau lagu apa tadi? Lagu, ya Allah. Lagu, song. Kalau nyanyi, sing. Kalau belagu, jadi orang Betawi itu pakai bahasa Inggris. Songong lu, nah gitu. Artinya lagu. Iya lagi kata anak sekarang kan. Bahasa Indonesia rusak sama mereka tuh. Iya lagi itu gimana maksudnya? Iya kan? Kan harus kan iya juga ya kan gitu. Tuh orang tua tuh yang lahir tahun 70-an tuh. Bahasa Indonesianya tuh, apakah kamu mau menikah dengan aku? Wah itu tuh yang lahir tahun 70-an tuh yang bentar lagi meninggal tuh insyaallah. Lo mana mungkin makin jauh dengan kematian? Bentar lagi. Iya udah kalau enggak setuju balik gitu. Kayak ngelenong rasanya saya nih ya. Ngomong ada yang jawab, kebiasaan. Apa namanya kemarin? Persatuan Oma-Oma Nusantara Tuman. Namanya Tuman. Persatuan Oma-Oma Nusantara, disingkat Tuman. Cakep. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. A'rada wa na'a bi janibi itu menunjukkan sifat sombong, merasa tidak perlu, lalu dia ngerasa dia jauh dari kebutuhan sama orang lain. Istagna'an, ghaniyun an, karena dia ngerasa aku lagi di atas, aku lagi populer, aku lagi hebat, aku lagi keren, aku lagi seolah-olah dia, apa bahasa anak sekarang, pick me. Nggak tahu ya? Oh nggak tahu lah, beda zaman. Makanya itu salah satu contoh gitu, betapa hari ini bahasa itu makin hari makin jauh.
Jadi dia ngerasa, kalau dulu ada istilah star syndrome. Popularitas zaman dulu itu TV barometernya. Hari ini orang bisa populer lewat TikTok, YouTube, Instagram. Dulu kalau orang dipanggil zaman-zaman saya sekolah dulu, ya, when I was young, tahu when I was young? Waktu ku kecil ku tak tahu. Itu lagunya When I Was Young judulnya. Apa? Judul lagunya apa? When I Was Young. Lama loading itu baru ketawa. Zuhur dia baru ketawa gitu. Itu judul lagunya When I Was Young. Jadi waktu saya dulu masih sekolah gitu ya, kalau ada pembicara diundang, itu pasti yang disebutkan beliau adalah penulis buku ini. Beliau adalah pendiri gerakan ini. Beliau adalah, barometernya itu adalah karya. Beliau sudah menginisiasi program gitu. Sekarang ketika manggil orang, mari kita panggil si fulan dengan follower 1,3 juta. Isinya tuh sedot WC, sedot debu, sedot semua followernya. Follower beli, centang biru bayar. Maka yang ukhtia mana ukhtia? Ya rahmatullah. Berat masalahnya. Mana ukhtia? Sejenis tes solo. Ya, sejenis tes solo dia. Para ukhtia, wajah itu dirawat. Apa? Bukan diedit. Filter 3 lapis. Dari mana datangnya cinta? Dari Instagram turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa wajahnya beda. Palsu. Oh enggak, sini solehah semuanya, Bang. Yang di sini solehah semuanya, Bang. Salam. Jadi ayah bunda abang kakak, letih kita hidup bersandiwara. Capek kita berpikir bahwasanya kita akan hidup selamanya dengan validasi orang lain. Kita pikir dunia akan melihat kepada kita, dunia akan berpihak pada kita. Enggak, we love dunia. Kita cinta sama dunia ini, misal gitu ya. Tapi dunia tidak cinta sama kita. Dunia ini dengan sangat cepat melupakan kita. Kau kira kalau kau mati orang nangis 7 hari 7 malam? No, saya sering hadiri walimah pernikahan, walimah orang meninggal. Anak, bahkan istri, lagi bukan resepsi lagi, katanya tahlilan atau apalah namanya ya, zikrul maut, kan banyak nama-nama lain tuh selain tahlilan. Jadi begitu datang, saya tengok, begitu kami datang, kita ini datang langsung, Ustaz datang foto, suaminya baru meninggal 1 hari, istrinya udah kayak gitu kelakuannya. Saya pikir orang kalau meninggal tuh berkabung tuh nangis gitu, di bawah bantal 7 hari 7 malam itu. Enggak. Adik-beradik yang ceritanya bilang, itu abang saya Ustaz meninggal, Ustaz luar biasa baik Ustaz. Waktu kita lagi baca Yasin atau baca Quran, dia main handphone. Di situ saya belajar, orang tuh tidak sedih dengan kematian kita. Kau jangan terlalu lebay merasa semua orang akan menyedihkanmu, menangisimu. No. Kau masuk kuburan tinggal sendiri gitu. Baru kita nangis yang sesungguhnya. Ngapa dulu di dunia main-main? You are alone. Masih ada duit geser, masih ada tenaga pakai, masih ada mulut bisa berdoa. Berdoalah. Berdoa itu mimpi orang bisu, kawan-kawan. Bisa melihat Quran, bisa melihat kebaikan, bisa melihat kajian, itu mimpinya orang buta. Ustaz Henry yang saya pernah ceritakan itu bercita-cita kalau Allah izinkan bisa melihat. Yang pertama kali pengen dilihat sama dia adalah huruf-huruf Al-Quran. Huruf. Karena selama ini saya baca Quran pakai raba, braille. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jangan selamanya kau berpikir bahwa kau adalah superstar. Saya adalah pahlawan keluarga, saya adalah si paling glowing, si paling cantik. Tidak ada. Dunia tidak peduli sama kau. Saya sampai sekarang pun masih menancapkan itu ke dalam diri saya. Orang aja bilang katanya Ustaz terkenal. Saya tidak pernah merasa dan tidak mau punya rasa itu. Makanya sampai sekarang saya masih makan di pinggir jalan, alhamdulillah. Karena kalau tengah jalan tabrak mobil kan ya bikin macet juga kan. Ustaz bikin macet nih makan tengah jalan. Saya makan di pinggir jalan, alhamdulillah sampai sekarang.
Hai artis-artis TikTok, artis-artis Instagram, artis-artis Facebook yang semuanya pengen diposting. Hai guys, aku lagi masuk WC ya guys. Hai guys, ini jengkol aku guys. Apa ya direkam sekarang nih? Lagi makan, lagi tenganga, lagi belur-lior. Assalamualaikum akhi, lagi ngapain? Maaf ukti, aku lagi sujud. Masya Allah, solehnya ikhwan ini. Apa bang? Lagi ngapa dia? Lagi sujud. Laki-laki mikul beras, mana main? Akulah lagi sujud. Saking solehnya dia tuh. Lagi ngapa dia? Lagi sujud. Sorry ya ukti, aku lagi imam sekarang. Kunut tangannya gini. Bukan gini, gini. Maafina fi man afain. Jangan lupa tap-tap ya guys. Tap-tap. Ya, kelakuan imam-imam tuh. Tolong disawer ya guys. Sholat direkam, tawaf direkam, ngaji direkam, melahirkan lagi tekangkang dulu direkam enggak? Sakit orang hari ini. Yang tua-tua mana paham? Orang mau buka handphone ya lama ngetiknya. Begitu geser kelebihan. Nggak ngerti yang tua-tua, nggak nyambung yang saya omongkan ini. Kita lihatlah mereka, everything recording. I record everything. Yuk, tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Karena haus validasi. Terlalu relate Ayaman. Bisa jadi. Tapi nggak ada di sini. Mana ada? Ini kan cerita di Samudra Atlantik. Oma-oma pun ikut gak filter, gimana lah rasanya pakai filter nih kata dia. Udah mama. Apa entehan? Geli benar rasanya. Oh, enggak ada. Tolonglah oma ini dibikinkan filter. Sekali dibelikan filter air dibelikan. Degil gak udah nih. Haula wala quwata illa billah. Haus validasi, semuanya harus. Everybody see on me. Everybody see on me. Lihatlah aku lagi gini guys, aku lagi gini guys. Ada apa ini? Hah? Semua konten, semua settingan. Ayo lupa kita nih manusia, lupa kita nih Abdullah, lupa kita nih umatnya Rasulullah, lupa kita nih sedang harus benar-benar sungguh-sungguh menyiapkan bekal mati. Abang kakak ya bunda, usikum wa nafsi bittaqullah. Banyak sekali orang-orang yang hari ini, detik ini, saat ini menyesali bahkan malu dengan apa yang pernah dilakukan di masa lalu. Ambillah pelajaran dari apa yang Allah tentukan hidupmu. Mau ngapain? Capek abang kakak nunggu dan berharap validasi dari manusia itu amat sangat melelahkan. Mana ya? Kaos saya kemarin tuh, mana kemarin saya simpan, dan masih ada. Masih ingat yang ini enggak? Belum. Kok kamu ingat? Nah, ini. Masih ingat tak? Ayo baca. Kurang-kurangilah membuktikan sesuatu kepada manusia. Karena kecil dihina, banyak dicurigai, salah dicaci, bahkan benar sekalipun akan digibahi. Kecil dihina, banyak dicurigai, salah dicaci, benar digibahi. 4 penjuru kena tembak. Udah nikah ditanya kapan punya anak, udah punya anak kau malah beranak ya, terus kerja kau. Ya kan? Bisnis di luar, kerja di luar bolak-balik naik motor sampai 2 jam 3 jam ini dibilang keterlaluan, workaholic. Bisnis online dari dalam rumah dibilang melihara tuyul. Kan ada kan yang bisnis di dalam rumah, bikin software, coding,
Saking kan gini, kalau di kota-kota besar itu tetangga samping rumah itu nggak tahu siapa namanya. Saking orang di kota besar tuh katanya sibuk dengan aktivitas masing-masing. Jadi nggak sempat nih siapa tetangga sebelah rumahnya apa. Tapi kalau di kampung katanya, jangankan tetangga sebelah, utang tetangga di warung tetangga tahu dia. Tembok ya bisa ngomong. Saking tahunya dan keponya permasalahan orang lain. Banyak dicurigai, salah habis dicaci maki, benar digibahi. Sampai kapan kita berharap validasi dari manusia itu? Usikum wa nafsi bitaqwallah, Bang Kakak. Saya pun sedang belajar gitu untuk tidak pusing dengan apa kata orang. Jadi ada kalimat bagus dari malam dari visi itu. Selama Allah ridho, yang lain masa bodoh. Coba bilang. Wah, gitu. Bikin di mukena itu. Sablon di mukena itu. Selama Allah ridho, jadi itu sablon mukena masa bodoh namanya apa? Mukena masa bodoh. Selama Allah ridho, yang lain masa bodoh. Pastikan yang kita pelajari itu benar. Apa dia yang bikin Allah ridho? Oh, nutup aurat tuh bikin Allah ridho, bikin Allah senang. Oh, meninggalkan riba tuh bikin Allah ridho, bikin Allah senang. Oh, beli barang-barang cash, nggak usah kredit, nggak usah memaksakan diri, itu Allah senang. Oh, berdagang yang benar tanpa akad batil, itu Allah senang. Oh, bekam itu bikin Allah senang. Oh, menjaga kesehatan, makan nggak berlebih-lebihan, bikin Allah senang. Dapat nikmat disyukuri, ada orang ngasih baju dipakai untuk beribadah, bikin Allah senang, menyenangkan hati orang. Tanya ke dalam diri kita, apa yang kira-kira bikin Allah senang ya gitu. Dan Allah sudah kasih software, sebuah perangkat di dalam tubuh kita, namanya hati. Hati itu pasti tidak nyaman kalau kita bikin maksiat. Kunci pintu, takut orang tahu, jangan sampai orang ngelihat apa yang sedang kita kerjakan, itu dosa. Hati sudah bunyi. Tapi ada orang-orang yang Allah pilih, hatinya itu udah tidak bisa punya sensor lagi. A'andar tahum am lam tundirhum la yu'minu. Udah belum? Hah? Enggak, yang saya jelaskan tadi udah bisa dipahami belum? Udah? Kalau gitu ya udah berarti. Saya balik dulu gitu. Guru balik awal. Maka saya pengen ngajak abang kakak kembali ke settingan awal. Apa settingan awal itu? Kullu mauludin, ya coba. Yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir, kata Rasulullah, terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu benar. Maka baca doanya, ya Allah, mudahkanlah kami dalam mendengarkan kebenaran, melihat kebenaran, merasakan kebenaran, dan bersungguh-sungguh dalam menjaga kebenaran. Doa-doa gini tidak populer. Doa minta duit, doa utang lunas, dapat jodoh, cepat dia screenshot. Ustaz, minta doa dong, minta amalan dong, biar utang lunas, Ustaz. Nah, ada yang start panggilannya, ada yang us. Kan saya balasnya kalau dia manggilnya us, balasnya dia til gitu, tilmizun maksudnya. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mendengarkan kebenaran, melihat kebenaran, merasakan kebenaran, bersungguh-sungguh dalam menjaga kebenaran. Jadi abang kakak, terutama yang kakak-kakak ya, pakai kaos kaki, nutup aurat, itu bukan solehah banget, itu perintah Allah, basic banget itu. Sholat 5 waktu itu bukan solehah, bukan alim banget, basic. Laki-laki ke masjid itu ya memang seharusnya gitu. Justru aneh kalau kau cuma 3 waktu sholatnya, Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan. Itu pun kalau tak hujan. Abang kakak yang baik, punya harta kau keluarkan zakat, itu kan rukun Islam.
Masa udah mau mati, udah umur 45 tahun masih tidak bisa bedakan mana zakat, mana infak, mana wakaf. Kau ngapain selama ini? Itu otak second like new ya. Apa? Nggak pernah dipakai sama sekali. Kata otak, aku nih kayak baru buka bungkus katanya. Dari lahir tak pernah dipakai. Apa yang kita siapkan abang kakak? Jadi saya kasih pertanyaan-pertanyaan, tidak menjudge, tidak sebut nama, tidak sebut instansi, tidak sebut apa. Cuma nanya aja, apa sih yang kita kerjakan selama ini gitu. Untuk akhirat yang serius kita main-main, untuk dunia yang main-main kita serius. Kita ini kerja apa dikerjain gitu. Awal permasalahannya adalah sibuk dengan validasi orang, validasi manusia. Itu awal kehancurannya. Maka kita hancurkan dulu tuh. Pastikan kita ada di jalur kebenaran. Sebentar ya, saya bikinkan itu. Nih, abang kakak lihat. Ada 5 dia, 5 jenis. Ada apa pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Coba jawab jujur. Mana yang dicari manusia hari ini? Ayo, mana yang dicari manusia selama ini? Pembenaran yang dicarinya. Maka dia pun akan konsultasi sama ustadz yang menurut dia sesuai dengan hawa nafsunya. Judulnya aja konsultasi, dia sudah punya jawaban dari rumah. Suami saya salah ustadz, itu kesimpulannya. Maka betul enggak bu? Kalau rumah tangga berantakan siapa yang salah bu? Suami. Siapa yang salah? Suami. Tuh 2 kali. Siapa yang salah bu? Suami. 3 kali dah. Pahlul memang. Harusnya saya tegur. Apa sih yang dicari? Pernah dengar doa Nabi Adam? Doa siapa tuh? Masa berdua, bibir kau bilang berdua. Di majelis taklim aja bilang berdua. Di rumah mah enggak, tetap salah suami. Kola, la-nya panjang, kola. Keduanya. Maka muhasabah, introspeksi, koreksi diri itu barang langka hari ini. Padahal Adam dan Hawa itu berdoanya bareng. Tapi nikmatilah kebodohanmu itu, nikmatilah kebahlulan itu dengan selalu merasa si paling benar. Lanjutkan sampai mati, biar sakit sekalian, kanker payudara, miom, semuanya kau borong semuanya. A'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak simpan tuh dendam biar hipertensi, cuci ginjal, cuci darah, cuci semuanya. Tumpuklah semua tuh. Bukan berarti yang sakit tuh saya sedang kasih tahu ayah bunda abang kakak, apapun yang sedang terjadi, kalau mau buka Quran yang benar, kebaikan tuh datangnya dari Allah. Saya tulis tuh di buku saya, mana buku? Minta buku satu. Ada dong. Saya tulis. Tadinya saya mau bahas yang lain gitu, tapi karena saya nengok orang kok kayaknya nggak ngerti ya gitu. Akhirnya saya tulis di buku Muslim Miskin kedua tuh isinya itu aja, namanya LQ, Life Quadrant, kuadran kehidupan. Nih, dalil awalnya tuh 479 abang kakak. 479. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Begitu Qurannya. Yang baik-baik itu dari Allah. Tapi kalau yang buruk itu karena kesalahanmu sendiri, kata Allah. Bukan. Orang lain itu cuma aktor. Demi Allah orang lain cuma aktor. Saya pertama kali dapat ayat ini sakit sekali rasanya. Kayak gak terima saya. Masa sih ya Allah?
bukannya itu karena virus, bukan itu penyakit itu karena gini. Lama saya berpikiran, saya protes gitu. Ternyata kebaikan itu benar-benar datang dari Allah, dan keburukan itu datang karena kesalahanmu sendiri. Buku setebal ini abang kakak, buku setebal ini nih, ceritanya tentang satu ayat aja, 479. Yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk karena kesalahanmu sendiri. Nanti abang kakak beli buku ini, minta tanda tangan, terus simpan di lemari, tidak usah dibaca. Gitu caranya. Tutorial pakai buku Musal Miskin adalah beli bukunya, minta tanda tangan, simpan di lemari. Upload dulu, upload di foto. Hai guys, aku udah punya bukunya, tanda tangan ayaman. Nah, simpan di lemari, tidak usah dibaca. Nanti udah mau mati, sakaratul maut baru baca bukunya. Maka saya bikin buku ini tebal supaya bisa jadi bantal. Tidak usah dibaca, buku itu tidak dibaca, tidak usah dibaca. Jadi cukup minta tanda tangan, foto, dah simpan di lemari, tidak usah dibaca. Gitulah cara menggunakan buku yang benar. Hampir 2 tahun buku ini tak selesai karena saya rombak. Kira-kira orang paham tak ya? Ganti lagi bahasanya, rubah lagi. Untung yang dubbing ini sabar sekali, luar biasa. Akhirnya kesimpulannya, sorry ini saya buka. Tolong. Akhirnya buku ini saya rubah formatnya. Tadi tulisannya tipis-tipis, kecil-kecil. Saya rubah jadi kayak gini model bukunya. Karena saya tahu orang itu malas baca. Jadi kayak lagi ngobrol aja di SMK. Fonnya besar-besar karena memang sering orang tuh kalau nengok tulisan tuh suka tak nampak, apalagi kalau Quran jauh sekali. Tapi kalau 50.000 sama Soekarno Hatta nampak dia dari jauh. Celana yang di dalamnya ada duit dengan celana yang di koceknya tak ada duit itu bisa bedakan dari. Padahal di rekeningnya banyak duit, tetap aja dapat itu dianggapnya harta karun. Maka saya pesan sama ibu-ibu, saya pesan sama mak-mak, mumpung Allah kasih pakaian, Allah kasih perhiasan, pakailah perhiasan itu, pakailah pakaian itu, panci, kuali, ember pakai, mukena pakai, jangan disayang-sayang. Betek lalat bajunya, betek lalat mukenahnya. Tahu tek lalat? Yang bintik-bintik hitam tuh. Ya, yang bagus disimpan setahun sekali, pergi resepsi baru dipakai. Pakailah ngadap Allah. Kenapa bunda? Nanti kalau bunda meninggal yang pakai istri baru. Apa kata istri baru? Wow, sedekah akbar kata dia. Iya, pakailah. Sip ya. Jadi ayah bunda, di sini saya cerita tentang bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, cerita tentang ma'asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja fadilahnya istighfar, ngapain, gimana, apa kisah-kisah orang-orang yang mau selesai dari permasalahannya. Jadi ketika ada yang baik-baik, kita tahu itu datangnya dari Allah. Jadi di live kuadran ini abang kakak gini dia skemanya. Nah, simpelnya begini. Nggak nampak? Nggak usah beli lah, pinjam aja. Ya, di perpustakaan negara. Atau fotokopi perkecil gitu. 1 kiri atas, 2 kanan atas, ya kan? 4 ini kiri bawah, kanan bawah, ada kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Jadi ada 4 jenis manusia. Yang pertama namanya hidup berkualitas tanpa batas, muhasabah tanpa bantah. Ada yang hidup melampaui batas. Yang keempat dia yang salah, dia yang marah. Apa yang keempat? Nanti abang akan lihat sendiri. Judulnya Mustahil Miskin 2. Karena ada Mustahil Miskin 1 sebelumnya. Itu masih terlalu general. Nah ini sudah mulai agak spesifik. Apa? Nih contoh ya, celetukan jamaah. Ada yang curhat, Ustaz, ada orang gak sholat, dia selingkuh aja kerjaannya, tapi sukses terus. Nah saya gini-gini aja hidup. Ya Allah, Allah tuh gak baik sama saya. Rasanya saya pengen bunuh diri. Gitu kira-kira celetukannya orang-orang itu. Karena bagi dia, Tuhan itu harus sesuai dengan maunya dia. Jadi Tuhan tuh bukan Allah Rabbul Alamin. Tuhan tuh vendor bagi dia. Siapa Tuhan itu? Vendor. Harus sesuai dengan ekspektasi dia terus. Jadi dia yang harus ngatur Tuhan.
Kalau saya sholat, saya beribadah, saya harus dikasih rezeki bagus gitu. Kalau saya sudah begini, saya akan begini, saya akan sembuh gitu. Nah, ketika nengok orang yang tidak beribadah, tidak beramal soleh, lalu hidupnya baik, kelihatannya bagi dia Tuhan tidak adil. Apakah ini fenomena baru? Tidak. Coba lihat ya. Coba lihat. Surat 89 ayat 15. Dapat? Fa'ammal insanu, ya sama-sama baca. Idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Apa dia bilang? Adapun manusia, apabila Allah, bukan Allah mengatakan Allah memberinya, tidak, Allah mengujinya. Namanya ujian itu harus dijawab. Namanya ujian itu ada benar, ada salah. Namanya ujian, ada jebakan, biasa pertanyaan jebakan. Betul enggak? Namanya ujian. Dan Allah menyebutkan spesifik, bukan terjemahan ini. Ibtala yabtali, itu artinya ujian. Ibtala yabtali balaun. Idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu. Allah uji dia, lalu Allah berikan kemuliaan, populer, terkenal, viral, apalagi. Wa na'amahu. Ayo, wa na'amahu. Na'ama yuna'imu. Wa na'amahu. Tasydid di atas huruf ain itu menunjukkan nikmatnya dikasih Allah berulang-ulang kali. Tidur, bangun, sehat, bisa senyum, bisa ngobrol, bisa berpikir, bisa makan, bisa masak, lidah normal, bisa asin, pahit, manis. Orang yang pernah sakit gigi baru tahu rasanya pentingnya gigi normal. Kalau kita sedang tidak sakit gigi, kita tidak anggap gigi ini suatu nikmat. Yang pernah sakit gigi pasti langsung bilang, ya Allah enaknya kalau gigi itu sehat. Karena sakit gigi itu kan manas tak belawan. Bolongnya tidak nampak, ulatnya tidak nampak, sakitnya di sebelah mana, mau ditinju kok muka seorang. Fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Alhamdulillah banget Pak Ustadz. Nah, gitu kira-kira kalimatnya gimana? Alhamdulillah banget Pak Ustadz. Allah tuh baik ya. Omset saya lagi bagus nih Ustadz. Salesnya lagi keren banget. Orderan masuk terus tiap hari. Wah, saya dipanggil terus Ustadz, penuh job. Ya kan, saya lagi semangat banget nih, sholat subuh udah 3 rakaat sekarang Ustadz. Saking semangatnya. Berapa sholat subuhnya? 3 rakaat, saking semangatnya. Allah tuh baik banget Ustadz. Saya suka banget deh Allah tuh. Omset bagus Ustadz, suami saya tambah sayang sama saya. Terus apa-apa yang kami launching Ustadz, kami launching produk ini, semuanya salesnya bagus Ustadz. PO ini meledak, PO ini wah viral Ustadz. Konten-konten kami di Facebook, di Instagram, di TikTok, orderan bagus banget. Allah baik banget Ustadz. Mirip gak? Yang saya contohkan barusan. Ustadz, saya baru ngamalin 1 ayat aja Ustadz yang Ustadz bilang kemarin. Langsung Ustadz dapat orderan banyak. Baik banget Allah itu Ustadz. Itu loh bahasa Qur'annya fayaqulu rabbi akraman itu. Saya nikah langsung hamil istri saya Ustadz. Padahal pakai bluetooth aja kemarin itu. Udah? Tapi di ayat 16-nya Allah bilang, ayo wa amma. Tadi kan fa amma. Wa amma. Sementara itu, gitu, kira-kira terjemahan yang pas tuh. Kejadian tadi kan skor sementara nih. Omset bagus, launching diterima orang, apapun yang dikerjakan itu viral. Ya kan? Sales bagus, orderan. Kan banyak tuh yang pamer. Bukan pamer, menunjukkan realitas bisnisnya gitu. Hai guys, ini resinya guys, resi pengiriman. Itu sampai panjang gitu, dari sini sampai ke Cirebon. Oh, kepanjangan benar ya?
Resi salesnya tuh, ini guys, ini paket-paket yang sudah kalian order guys, aku baring dulu ya. Begitu baring semen di belakangnya, wah telah ditang. Baring di atas paket-paket kiriman, kan gitu kan, konten-kontennya kan. Ya saya enggak protes, cuma menengok ya, oh lucu juga kelakuan orang-orang ini ya gitu. Baring-baring di atas paket orderan, antum nih nyambung gak sih saya cerita kayak gini nih? Kok kayaknya diam polos gitu, kayaknya surga banget muka-muka antum nih. Hah? Nyambung yang saya sampaikan nih? Tahu kan? Ini loh guys, resi pengirimannya, ini paket-paketnya kalian, ya kan, akan siap meluncur guys gitu. Duh, alhamdulillah banget, Allah tuh baik gitu. Dah? Udah belum? Wa amma idza mabtalahu faqadara. Ulang, faqadara. Dihafalkan, dilafazkan dengan benar, faqadara. Ma makna faqadara? Saya nanya, jangan diulang. Ma makna faqadara? Apa artinya? Qadara itu disempitkan, ditakar, dikurangin, dibatasin. Lailatul Qadar itu abang kakak, malam yang disempitkan. Kenapa sempit ayaman? Saking banyaknya kata para ulama itu rahmat Allah turun. Jadi seolah-olah tuh malaikat penuh berdesak-desaan. Jadi seolah-olah tuh sempit semuanya. Semua full lagi fokus di 10 hari terakhir itu. Tapi ada yang pintar di 10 hari terakhir itu. Dia cuma datang malam 21, 23, 25, 27, 29. Cuma di situ dia datang. Malam-malam genap enggak. Karena Allah mungkin bagi dia tak ada di malam-malam genap. Kok antum ketawa, emang paham? Hah? Hah? Kami tidak paham, Ustaz, kami pelaku semua. Oh alah, kukira cupu ternyata suhu. Kamu salah orang. Gitu kan lagunya ya? Awang, gimana lagunya bang? Kamu salah orang. Itu lagunya. Saya tidak tahu tuh di mana fenomena itu katanya. Yang apa? Itikafnya itu cuma malam ganjil. 21, 23, 25, 27. Full. Malam 22 tidak ada orang. Karena Allah kan tidak ada malam itu. Tidak ada Allah malam-malam 22, 24 itu tidak ada Allah. Kenal sama orangnya? Tahu? Dari muda sampai umur 50 tahun masih begitu terus kelakuannya. Coba angkat kepala, angkat tangannya dulu. Pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Kenal saya orangnya. Maka Ustaz Hero nanti di sini buka malam ganjil aja. Ya. Tolong nih. Surah Duta Munzalan hanya dibuka malam ganjil saja. Ya. Dua-dua kunci. Mohon maaf Allah enggak ada. Gitu ya, Roh. Koplak. Setransaksional itu ke kita sama Allah. Sehitung-hitungan itu kita sama Allah. Oke, kalau mungkin budak kecil ya. Siapa yang puasa? Saya dapat sepatu lebaran. Yeay, gitu kan? Apa bedanya? Apa mau kau kejar? Pahala itu kata Allah, yudha'af lahu liman yasha, ad'afan katsiran. Suka-suka Allah kalau melipat gandakan. Ada yang dikasih 10, ada yang dikasih minus 10, ada yang dikasih berjuta-juta tanpa batas. Suka-suka Allah ngasih. Allah udah obral, enggak usah kau minta pasti dikasih. Masa iya udah dewasa masih kayak budak kecil kelakuan berimannya, kelakuan berislamnya kayak budak kecil. Tidak salah ya, mengejar pahala, mengejar itu tidak salah. Tapi sampai kapan kayak gitu terus kelakuan kita gitu? Ada yang lebih tinggi abang kakak, yang lebih keren, lebih dahsyat. Apa yang dikejar? Ridhonya Allah. Ya Allah, selama engkau ridho, yang lain masa bodoh lah. Selama engkau suka dengan yang aku lakukan, aku akan berusaha sekuat tenaga ya Allah untuk mentaati perintahmu sekecil apapun itu. Kadang-kadang bertentangan dengan hawa nafsuku. Ikhlas itu bertentangan sama hawa nafsu abang kakak. Sabar itu bertentangan dengan hawa nafsu. Menikah itu bertentangan dengan hawa nafsu. Yang enak tuh zina. Ganti-ganti laki-laki, ganti-ganti perempuan.
Itu yang enak. Tapi kita harus mensyukuri perempuan yang itu lagi, dan itu terus. Hari ini ngomel, besok bawel, ya kan? Itu aja perempuan yang kita hadapi. Bersabar kita menghadapi perempuan yang begitu-begitu tuh. Kenapa? Karena keimanan kepada Allah. Kita bisa ambil duit haram di luar sana nih bapak-bapak. Bisa ambil duit haram, banyak peluang duit haram. Banyak apa? Tapi kita takut bawa duit haram balik ke rumah. Nanti istri aku jadi hantu, duit halal masih hantu dia. Tak apa-apalah naik motor 2 jam, yang penting duitnya halal. Tak apa-apalah aku nih jadi buruh bangunan. Bahkan kemarin saya tengok video itu kan, seorang bapak berpura-pura kerja, padahal sudah 2 tahun dipecat untuk menyenangkan anaknya. Ganti-ganti baju, ganti-ganti seragam seolah-olah sedang kerja. Aku pun dikerjakan serabutan. Kadang dikasih orang nasi di pinggir jalan, dibawa bungkus. Bapak tadi udah dapat uang, padahal bapaknya udah dapat uang. Itu dikasih orang gratis. Saya bilang nih, memastikan duit halal. Banyak abang kakak orang yang hari ini sedang fight berjuang. Qadarullah. Allah kasih ujian di pembukaan. Cara yang halal itu mungkin nampak di awalnya sulit, tapi percayalah itu cuma sementara. Demi Allah itu cuma sementara. Wahai para ayah, jangan pernah sekali-sekali putus asa lalu mengatakan aku berhenti dan give up, menyerah. Ya Allah, aku capek cari duit halal, mau cari yang haram aja. Jangan. Memang duit halal itu tidak sebanyak duit haram, tapi tahu tidak, di balik yang halal itulah ada ketenangan. Di balik yang halal itu ada ketenangan. Hai ayah-ayah, hai orang-orang yang hari ini sedang berjuang, saudagar-saudagar, pengusaha-pengusaha yang katanya tokonya sepi banget, tak ada pembeli sama sekali. Lihat ayat ini. Wa amma idza mabtalahu. Ayo. Faqadara alaihi rizqahu. Faqadara alaihi rizqahu. Faqadara alaihi rizqahu. Hafalkan kalimatnya. Faqadara alaihi rizqahu. Ulang. Ulang lagi. Sekali lagi. Kenapa Yaman diulang-ulang? Biar melekat di otak kita. Memang ada 1-2 mustalahat Al-Quran yang kita simpan di otak kita. Bahasa Arabnya tapi bukan bahasa Indonesianya. Jangan baca Quran dari kiri, baca Quran itu dari kanan. Nyambung? Kan banyak nih sekarang nih, katanya guru, katanya influencer, bacanya dari kiri. Kok Quran dibaca dari kiri? Kamera depan. Oh, kamera depan. Husnuzon. Memang abang nih, ya, di luar ongkir abang nih. Husnuzonnya tingkat tinggi dah. Saya tahu kenapa abang jadi suaminya beliau. Cuma abang yang sanggup menghadapinya. Ngomong apa sih nih? Ayo, wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Bagaimana kondisi ujiannya? Pakai bahasa Arab? Faqadara alaihi rizqahu. 3 kata kunci. Faqadara alaihi rizqahu. Allah apakan rizkinya? Allah batasi, Allah kurangi, Allah ganti produsennya. Hari ini produk kita yang ramai, besok produk orang yang ramai. Hari ini tukang es viral karena musim panas, besok jual sekoteng yang dapat omset karena musim hujan. Allah ganti. Yang jual payung bahagia karena musim banjir, musim hujan, omset naik. Ya kan? Yang jual mantel hujan, ramai, sales bagus. Tapi yang jual es nangis. Wah, hujan terus nih, siapa minum es? Ganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Petani satu minta hujan supaya air ngalir di sawahnya. Petani yang satu bilang, ya Allah jangan hujan ya Allah, kalau buah semangka saya, buah rambutan saya, jambu air saya kalau hujan tidak manis buahnya. Terus Allah, aku harus gimana? Kata Allah, gitu dah. Hah?
Iya. Terus aku kudu piye? Gitu maunya tuh. Ya suka-suka dia lah. Itulah sak kersaning Gusti bahasanya. Itulah fa'alul lima yurid. Yo, ingat kata kuncinya. Faqadara alaihi rizqahu. Coba diulang. Mantap. Dapat apa tadi SMK? Faqadara alaihi rizqahu. Mama, di mana mah? Faqadara alaihi rizqahu. Mak, panci di mana? Faqadara alaihi rizqahu. Ketuk kepala kau ni mah kata suaminya. Kau ni ikut pengajian bukan tambah betul tambah error. Ustaz kau tuh error. Aku juga yang benar. Kita kalau bagus langsung dipuji, istri aku. Begitu error, ustadznya yang salah. Apa dia bilang ayo? Fayaqulu. Rabbi ahanan. Fayaqulu Rabbi bukan Robi ya. Robi lagi viral di sekarang Rabbi fayaqulu Rabbi ahanan. Hanya panjang ahanan. Fayaqulu Rabbi ahanan. Mana fayaqulu Rabbi ahanan? Apa artinya? Tuhanku. Apa salah saya Ustadz? Itu masuk dalam bab ini. Saya tuh gak pernah nyakitin orang loh Ustadz. Kenapa sih orang tuh pernah nyakitin saya? Tuhan tuh gak adil Ustadz. Terus kau datang ke aku mau ceritakan Tuhan tuh gak adil. Kenapa kau gak ngomong langsung aja? Kau mau curhat, mau ceritakan maksudnya kau baik, terus orang lain salah gitu. Apa yang sedang kau cari dalam kehidupan ini? Benar? Kebenaran? Pembenaran? Dibenar-benarkan? Merasa benar? Apa yang sebenarnya sedang dicari? Apa yang sebenarnya sedang dicari? Hah? Pembenaran. Tapi yang terjadi? Alhamdulillah. Harusnya yang kita cari itu kebenaran. Abang kakak, tahu enggak kebenaran itu rasanya pahit? Hitam putih. Saya pernah ngisi kajian-kajian permen tuh pernah saya. Tahu kajian permen? Manis-manis saja yang dibahas. Jamaahnya ramai membludak. Suka orang tuh dikasih kajian permen tuh. Tapi lama-lama saya berpikir, berdosa aku kalau kayak gini. Makanya diabetes semua umat ini. Apa? Dia betah sendiri. Nggak muhasabah, nggak introspeksi, karena selalu dibeleng. Benar terus. Mau ngomong hak nggak enak. Saya bilang sampai kapan sih aku jadi Mr. Happy nih? Manusia yang kerjanya cuma menyenangkan saja, nggak berani menyatakan kebenaran. Begitu ada yang curhat, Ustaz saya tuh gini-gini. Oh iya nggak apa-apa, ya namanya juga lagi berproses. Ya nggak apa-apa ya Ustaz ya, nggak apa-apa ya Ustaz ya. 2 tahun di situ terus. Habis itu taubat saya. Kemarin termasuk yang baru. Mohon maaf ya, disebut sebagai guru, ustadz bahkan pimpinan pondok, bawa kitab kemana-mana, ngajar ngaji, ngajarkan Quran, ngajarkan kitab ini, kitab itu, kitab ini, oknum ya. Terus ternyata setelah selesai dia curhat panjang lebar kemana-mana, ujung-ujungnya dia bilang dia bingung. Kenapa bingung? Bingung bayar cicilan mobil. Saya tanya, maksudnya gimana Ustaz? Iya, mobil yang saya pakai itu kredit. Gimana Ustaz nyicilnya? Dari amplop-amplop yang saya dapat. Berapa sebulan Ustaz? Sekian juta. Berapa lama nyicilnya? 360 bulan.
36 bulan, sorry. 36 bulan. Sekian juta, DP sekian ratus juta. Ngapa emangnya ngeluh Ustadz? Saya bilang, kadang-kadang tidak semuanya jadwal ceramah itu ngasih sesuai gitu. Ada yang kadang udah jauh, saya datang amplopnya tipis. Apa? Tipis. Pas dibuka 150.000, bensinnya tak cukup. Mana nambah cicilan? Apa yang saya lakukan? Bilang tidak apa-apa? Tidak. Saya bilang, Ustadz mohon maaf ya, mobil segitu bikin antum masuk neraka. Kalau tadi yang dicicil Pajero, Fortuner, Alphard itu agak keren masuk nerakanya, Ustadz. Benar, saya tak ada pakai edit-edit. Tidak bermaksud merendahkan sebuah merek ya, tapi tanggung bikin dosanya gitu Pak. Kalau tadi tuh Lexus LM 350 gitu, atau Rolls Royce gitu meribanya tuh, masih bisa lah parkir di hotel tuh halaman depan, dibukakan pintu, Rubicon, Fortuner gitu, Alphard, Rolls Royce, pintunya terbalik ya kan. Orang kaya beli itu cash kan. Kalau yang tidak berduit sama sekali tidak mampu beli mobil. Yang suka nyicil kreditnya apa? Kau mendang-mending, orang tengah-tengah. Perlu validasi. Saya kejar kan. Untuk apa Ustadz beli mobil ini? Biar orang tidak ngeremehkan saya. Jadi supaya dilihat saya itu punya izah, punya pride. Tapi tidak gini juga caranya, saya bilang. Apa yang Ustadz maksakan diri? Pusing seorang kan 36 bulan. Itulah. Apa ujung kalimatnya? Bisa enggak saya pinjam mobil Munzalan dia? Enaknya di apa itu? Ojo dikeplai mesake sepanani. Daun syariah kok garang banget. Ojo dikeplai mesake di apa? Oh, dari wakil pengasuh. Dia apa kan kayak gitu? Sikat gitu. Sikat miring. Dia yang bikin masalah kan? Kan saya realistis sama kakak ya. Tolong dengarkan baik-baik kalimatnya. Waktu ngutang, apa kau tidak izin sama aku? Terus kenapa waktu kau sedang dikejar-kejar debt collector, aku harus bertanggung jawab dengan hutangmu? Fair enggak? Iya, realistis dong jadi orang. Kalau ngutang. Ya kan? Ngutang diam-diam. Bezina diam-diam. Ngambil anak orang diam-diam. Giliran bermasalah kau minta bela. Tak fair. Yang dicari kebenaran, ya kan? Yang ditemukan dan dicari terus, justru malah fakta di lapangan cari habis itu cari orang yang bisa membenarkan, sehingga dia akhirnya merasa benar. Enggak apa-apa kok, yang lain ngutang-ngutang juga. Kalau enggak ngutang kapan punya rumahnya? Gitu kan? Enggak bisa ke hidup cash gitu. Ayam manis sampai hari ini masih ngontrak abang kakak, kontraktor. Kalau malu bilang kontrak, bilang aja sewa apa? Udah hilang hidung saya sewa rumah. Teman-teman, jangan sampai salah paham ya. Mengontrak atau sewa rumah itu pilihan saya, bukan keadaan. Alhamdulillah dengan izin Allah 10 juta setahun. Dan itu saya memilih rumah yang begitu. Karena bagi saya dengan Bunda kami sudah cukup di situ. Ada kasur, ada lemari di samping kiri kanan, ada WC di dalam kamar. Enough, cukup. Kasurnya cukup untuk saya berdua sama Bunda udah. Bunda di atas, misalnya itu, saya di bawah itu enggak, sama-sama satu kasur itu enggak. Cukup. Anak-anak alhamdulillah ada kamar, fire Fatih di tengah-tengah situ, sampingnya ada lemari. Di rumah segitu cukup alhamdulillah dan sangat kami syukuri gitu. Dan yang paling mahal bagi saya di samping masjid. Jadi saya tuh kan ini kan masjid kapal Munzalan abang kakak. Di depan masjid kapal Munzalan itu kan ini kiblat gini nih gambarannya nih. Ini saya mungkin belum pernah cerita. Tahu enggak rasanya? Ini masjid kapal Munzalan, ini kiblat.
Ini Masjid Kapal Muzala nih. Ini sini Baitul Mal. Ini rumah pimpinan. Di sini ada rumah kontrakan, 2 rumah. 1, 2. Nah, kamar saya dengan Bunda Ong tuh di sebelah sini. Ini kamar anak-anak. Imam di sini. Jadi setiap hari saya tuh disolatin imam. Apa feel yang saya rasakan? Saya disolatin sebelum mati. Jadi supaya saya tidak disolatin itu, saya harus ke masjid. Allahumma paksain. Saya paksa diri saya untuk ke masjid tiap hari. Awal-awal kan terpaksa, lama-lama kan merasa perlu. Kayak ada yang hilang rasanya. Sampai akhirnya Allah kasih kesadaran. Dan saya masih belajar, Abang Kakak, masih belajar. Saya masih belajar sampai hari ini. Saya ngerasa dan masukkan dalam pikiran saya, Allah memang betul-betul tak perlu sama saya. Sayalah yang perlu Allah, maka saya harus terus ke masjid. Saya yang perlu Allah, maka saya terus baca Quran. Sayalah yang perlu Allah, makanya saya perlu beramal soleh. Saya pengen jadi artisnya Allah gitu. Pengen jadi orang yang dipakai Allah, tenaganya, waktunya, pikirannya. Bukan jadi orang yang cuma menghabiskan jatah beras aja. Makan, berak, makan, berak, makan, berak, itu aja kerjanya. Tidak se-receh itu tugas kita di dunia ini, Abang Kakak. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Yuk sama-sama kita ya. Nah, tadi belum selesai tuh ayatnya. Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi. Dia bilang Allah apa? Allah jahat, Allah menghinakan, Allah tidak kasih omset. Sales turun Ustaz. Dulu mau Ustaz penjualan kita 3M 1 bulan Ustaz. Sekarang ya Allah 10-20 piece saja susah banget jualannya Ustaz. Allah kenapa sih sama kami? Gantian lah. Dulu kau viral, dulu kau naik, dulu kau di atas. Sekarang rezeki orang lain lagi. Beda-beda rezekinya. Kenapa? Saya nengok ngangguknya tuh gini. Apa artinya tuh sampai ngangguk kayak gitu tuh? Dalam banget kayaknya apa? Yang enggak ngelihat langit-langit ya, enggak langsung. Cuma ngangguk itu. Nah, itu dulu karena sudah jam 7, mungkin ada yang mau pergi sarapan dan segala macam. Enggak gangguan tuh ya. Oh, puasa. Oh, ramai ini karena puasa. Makanya saya bilang tadi, Roh, kok tumben ramai ini? Ada apa nih, Roh? Mereka mau kajian, ada yang mau nasi uduk, mau apa gitu. Itu Abang Kakak, saya tidak tahu antum dapat apa. Saya tidak tahu ini usikum wa nafsi bittaqwallah. Tapi saya pengen sampaikan Abang Kakak, sekali lagi penekanan, kebenaran itu pahit. Apa? Kebenaran itu minoritas. Abang Kakak kalau berada di zona dan berusaha untuk belajar, untuk punya hidup yang benar dengan menegakkan nilai-nilai kebenaran, bersiap-siaplah engkau sendirian. Karena kebenaran itu sedikit, amat, sangat, sedikit sekali. Cantik, solehah, baca Qurannya bagus, setia sama pasangan, dikit. Yang banyak tuh cantik, gatal, ganteng, setia sama istri, sabar sama istri, komit cari duit halal, sedikit. Yang banyak itu ganteng, terus inspeksi Mahmud Abbas LC. Tahu Bang Riki Mahmud Abbas LC? Mamah muda, anak baru 1, lahirnya sesar. Disingkat apa? Mahmud Abbas LC. Oh, ketawanya ketawa orang polos, padahal pelaku. Apa sih katanya tadi Ustaz Hero? Ustaz Hero gak ngerti kayak gitu-gitu. Beliau tuh taunya Matan Jazari, itu Fathul Atfal tuh kan, Fasahatul Lisan, mana ngerti. Beliau, ya Allah. Dah, apapun yang Abang Kakak dapat, itulah yang Allah izinkan untuk masuk ke dalam otak kita. Maka tadi doanya, Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mendengarkan kebenaran, melihat kebenaran, merasakan kebenaran, dan bersungguh-sungguh dalam menjaga kebenaran. Yuk ulang, Ya Allah, mudahkanlah kami, anak cucu keturunan, selama-lamanya mendengarkan kebenaran, melihat kebenaran, merasakan kebenaran, dan bersungguh-sungguh
dalam menjaga kebenaran. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak. Jazakumullah khairan. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uum, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga besar, ya, mama saya, ibu saya, seluruh keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dari Aceh sampai Papua. Semoga semua dalam lindungan dan kasih sayang Allah, dan kita semuanya semoga istiqomah, wafat dan husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah, dan bisa berjumpa dengan Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, barakallahu fi umurikum, barakallahu fi umrik juga ya. Mungkin ada yang milad hari ini. Barakallahu fi umrik. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak Abang Kakak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Abang Kakak salat 2 rakaat ya. Tafadhol.